Sobat Logika, pada video kali ini tim Logika Channel akan berbagi informasi mengenai kebijakan unik di berbagai negara dalam rangka memerangi virus COVID-19. Ketika masyarakat di berbagai negara mulai bosan dengan pandemik yang sudah memasuki tahun kedua, kebijakan-kebijakan inovatif menjadi salah satu cara sekaligus berkampanye agar masyarakat tidak mengabaikannya. Perbedaan budaya dan norma yang berlaku, kadangkala menghasilkan pendekatan unik atau aneh ketika menghadapi wabah atau pandemi yang membuat kita geleng-geleng kepala. Baiklah Sobat Logika, apa saja kebijakan nyeleneh itu? Tim Logika Channel sudah merangkum 7 kebijakan unik dari berbagai negara dalam rangka memerangi virus COVID-19. Namun sebelumnya untuk membantu perkembangan channel ini jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Nomor 1, blokir paket data internet di Pakistan. Dalam rangka menggalakkan vaksinasi, pemerintah Pakistan akan memutus dan memblokir data internet telepon seluler bagi warganya yang tidak mau divaksin. Bahkan bagi pegawai negeri sipil yang menolak inokulasi tersebut akan ditangguhkan gajinya. Dilansir dari The New York Times, kebijakan yang dimulai pada pertengahan Juni itu dilandasi berita hoaks terkait vaksin. Banyak warga yang percaya bahwa vaksin merupakan produk buatan Amerika Serikat untuk menekan angka kelahiran, sehingga populasi muslim di dunia akan mengikis. Nomor 2, menjual kaos dan sepatu tertutup di Afrika Selatan. Dilansir dari The Daily Mail, pemerintah Afrika Selatan pada Mei tahun 2020 tahun lalu merilis kebijakan yang sangat aneh. Para pemilik toko retail hanya diizinkan menjual sepatu atau sandal dengan kaki tertutup. Mereka juga hanya diizinkan menjual kaos sebagai penghangat, yang artinya kaos lengan pendek hanya boleh dipajang jika didampingi oleh jaket. Lebih aneh lagi, toko retail diizinkan menjual kemeja, baik itu kemeja lengan panjang atau pendek, tanpa didampingi jaket penutup. Sontak kebijakan ini memicu kebingungan di masyarakat, yang tidak mengerti keterkaitan antara penyebaran virus corona dengan sepatu atau kaos yang harus ditutup. Wah, ini bukan hanya penduduknya yang bingung, kami juga ikut bingung. Nomor 3, alkohol dan ganja gratis di Washington. Pemerintah negara bagian Washington membuat kampanye yang bertema Joints for Job hingga tanggal 12 Juli tahun 2021. Untuk mendukung suksesnya kampanye vaksinasi, pemerintah menggratiskan minuman keras dan ganja bagi orang dewasa yang telah diinokulasi. Dilansir dari US News, pemerintah mengizinkan pengecer ganja berlisensi untuk menawarkan vaksin di toko retail mereka. Setelah disuntik, mereka yang berusia di atas 21 tahun akan memperoleh ganja gratis. Bulan Mei lalu, pemerintah Washington juga bermitra dengan penjual minuman alkohol. Pelanggan yang bisa menunjukkan bukti telah divaksinasi akan memperoleh minuman keras gratis. Nomor 4, karantina rumah hantu di Indonesia. Kebijakan nyeleneh terkait penanganan pandemi COVID-19 juga ada di Indonesia. Pemerintah desa atau Pemdes Sepat, Masaran, Sragen, Jawa Tengah mempersiapkan rumah hantu sebagai tempat karantina bagi warga yang nekat mudik lebaran untuk periode 6 sampai dengan tanggal 17 Mei tahun 2021 kemarin. Lokasi karantina ini merupakan bangunan bekas gudang yang sudah kosong dan terbengkalai selama puluhan tahun. Warga setempat meyakini gedung itu sangatlah horor. Satgas setempat menyediakan 4 kasur dan logistik bekal kebutuhan sehari-hari bagi calon penghuninya. Nomor 5, hadiah ayam broiler di Indonesia. Masih di Indonesia, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pacet di Cianjur akan memberikan ayam broiler hidup sebagai hadiah bagi siapa saja yang ingin divaksin. Adapun instansi yang ikut terlibat pada kebijakan ini adalah Polsek, Puskesmas, dan pemerintah pada tingkat kecamatan serta desa. Mereka menggunakan strategi jemput bola untuk meningkatkan inokulasi dengan menyambangi rumah dan membawa ayam hidup. Cara ini terbukti mampu membuat ratusan lansia untuk divaksinasi. Nomor 6, undian mobil di Rusia. Setiap minggu,
Pemerintah Moskow memberikan kesempatan bagi penduduknya untuk mendapatkan 5 mobil yang masing-masing senilai 1 juta rubel atau setara dengan 197 juta rupiah. Persyaratan untuk bisa mengikuti undian ini mereka yang sudah 18 tahun ke atas harus mau divaksin. Kebijakan ini tentunya disambut baik oleh masyarakat dan mereka mau divaksin agar mendapatkan undiannya. Nomor 7, Kartu Vaksin Sakti di Indonesia. Kembali ke Indonesia, beberapa pekan kemarin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kartu vaksin akan menjadi syarat bagi masyarakat untuk dapat mengakses tempat-tempat umum. Kebijakan kartu vaksin itu akan diuji cobakan di 4 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Pusat Perbelanjaan, Trans Studio Mall, TSM, Bandung, Jawa Barat menyambut baik penerapan kartu vaksin sebagai akses masuk pengunjung ke mal setelah sebulan lebih tutup. Kebijakan itu diharapkan bisa kembali memutar roda ekonomi para pengusaha mal. Namun di sisi lain kebijakan ini menjadi pro kontra. Melansir bbc.com, epidemiolog melihat kebijakan itu adalah bentuk ketidakadilan sosial, karena tidak berpihak kepada mereka yang tidak dapat divaksinasi akibat penyakit penyerta, komorbid, atau karena kehabisan stok vaksin. Lembaga pemantau, Lapor COVID-19, juga meminta pemerintah untuk fokus menyediakan stok vaksin dan mendistribusikan hingga ke daerah dengan waktu cepat dan merata, dan tidak hanya mengembar-gemborkan kartu vaksin. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengatakan, beliau belum menerapkan kebijakan itu karena belum melihat adanya keadilan pada kebijakan tersebut. Nah Sobat Logika, itulah 7 kebijakan-kebijakan unik dari berbagai negara yang telah berhasil kami rangkum. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Nantikan info-info menarik lainnya pada video selanjutnya.